Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan jurnalis, terima kasih sudah menunggu. Jadi hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau pihak yang mewakili terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan tahun 2021 dan sampai dengan 2022. Sebagaimana tadi sudah diinformasikan kepada teman-teman bahwa hari ini kami akan mengumumkan penetapan satu orang lagi tersangka yang akan dilanjutkan dengan upaya paksa penahanan terhadap tersangka tersebut. Dan sudah hadir bersama kita Ketua KPK Bapak Firly Bahuri, juga Deputi Penindakan KPK Pak Karyoto, yang akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan pengembangan perkara dimaksud. Untuk kesempatan pertama, kami persilakan Pak Firly untuk menyampaikan beberapa poin terkait dengan pengembangan perkara dimaksud, termasuk di dalamnya konstruksi perkara yang disangkakan kepada tersangka hari ini. Kami persilakan Pak Firly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam untuk Indonesia, salam untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, dan salam anti korupsi. Rekan-rekan yang saya hormati, pada sore hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi penerima hadiah atau janji yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terjadi tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Sebelum saya menyampaikan materinya, pada kesempatan ini saya ingin memanfaatkan forum yang sangat bagus ini untuk menyapa seluruh warga negara Kesatuan Indonesia dimanapun berada, dan segenap pecinta KPK, serta rakyat Indonesia yang terus membangun budaya anti korupsi. Sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan Hakordia pada tanggal 9 Desember 2021 nanti. Tema yang kita angkat adalah Satu Padu Membangun Budaya Anti Korupsi. Pada kesempatan ini pun kami ingin menyampaikan dan terus kami selalu mengingatkan bahwa KPK tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti untuk melakukan karya untuk bangsa, membebaskan negeri dari praktek-praktek korupsi. Karenanya kami selalu mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara, bupati, kepala daerah, gubernur, wali kota, dan siapapun, jangan pernah berpikir untuk melakukan korupsi. Dan jangan pernah juga berpikir bahwa tidak akan pernah terungkap kasus korupsinya. Pesan kami adalah hindari dan hentikan praktek-praktek korupsi. Karena pada sore hari ini, kita telah menemukan bukti yang cukup bahwa ada salah satu kepala daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara diduga telah melakukan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selengkapnya kami sampaikan sebagai berikut. KPK terus bekerja untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dan kita tidak pernah berhenti untuk melakukan pemberantasan sampai Indonesia bebas dari korupsi. Tim KPK telah bekerja keras untuk mengumpulkan berbagai informasi dan data, serta keterangan
mengenai dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tadi kami sampaikan yang terjadi dalam hal pengadaan barang jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sehingga dengan kerja keras, rekan-rekan penyidik, penyelidik, dan segenap pihak insan KPK telah menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan lengkap dan kemudian kami menemukan bukti yang cukup dan kecukupan bukti sehingga KPK melanjutnya meningkatkan status perkara ini dalam tahap penyidikan dan sore hari ini berdasarkan bukti yang cukup KPK telah menemukan suatu peristiwa pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh saudara AHW, Bupati Hulu Sungai Utara, periode 2017 sampai dengan tahun 2022. Adapun perkara ini berawal dari kegiatan, sebagaimana rekan-rekan yang ketahui, bahwa pada tanggal 15 September yang lalu, di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, KPK telah melakukan tangkap tangan dan menetapkan beberapa tersangka, antara lain MK, PLT Kepala Dinas PU pada Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekaligus PPK dan KPA. Kedua, MRH, Direktur CP Hanamas, FH, swasta Direktur CP Kalpataru. Adapun konstruksi perkara, tersangka AW selaku Bupati Hulu Sungai Utara untuk 2 periode, 2017 sampai 2012 sampai dengan 2017 dan periode kedua 2017 sampai dengan 2022. Pada awal tahun 2019 menunjukkan sebagai saudara AW menunjuk MK sebagai PLT Dinas PUPR Kabupaten HSU dan diduga ada penyerahan uang oleh MK untuk menduduki jabatan tersebut karena sebelumnya telah ada permintaan oleh tersangka AW. Selanjutnya, penerimaan uang oleh saudara AW dilakukan di rumah MK pada sekitar Desember 2018 yang diserahkan langsung oleh MK melalui ajudan tersangka AW. Pada awal 2021, MK menemui tersangka AW di rumah dinas jabatan Bupati untuk melaporkan terkait dengan plotting paket pekerjaan lelang pada bidang sumber daya air Dinas PUPR Hulu Sungai Utara tahun 2021. Dalam dokumen laporan paket plotting pekerjaan tersebut, MK, ini MK nama orang ya, telah menyusun sedemikian rupa dan menyebutkan nama-nama dari para kontraktor yang akan dimenangkan dan mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya tersangka AW menyetujui paket plotting ini dengan syarat adanya pemberian atau commitment fee dari nilai proyek dengan persentase pembagian fee yaitu 10% untuk tersangka AW dan 5% untuk MK. Ada pemberian commitment fee yang antara lain diduga diterima oleh tersangka AW melalui MK, yaitu dari MRH dan MH dengan jumlah yang didapatkan kurang lebih 500 juta. Selain itu, melalui perantara MK, tersangka AW juga diduga menerima komitmen fee dari beberapa proyek lainnya melalui beberapa perantara pihak di Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu bisa kami sampaikan sebagai berikut. Tahun 2019, AW menerima sekitar 4,6 miliar. Tahun 2020, AW menerima sekitar 12 miliar. Tahun 2021, sekitar 1,8 miliar.
Selama proses penyidikan berlangsung, tim penyidik KPK telah mengamankan sejumlah uang dalam bentuk tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan juga mata uang asing, yang hingga saat ini masih terus dilakukan perhitungan. Atas perbuatan tersangka AW, maka tersangka AW disangkakan melanggar pasal 12 huruf A besar atau huruf 12B besar atau pasal 11 atau pasal 12B Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yunto pasal 64 KUHP, Yunto pasal 65 KUHP. Karena perbuatan berlangsung dan berlanjut. Agar proses penyidikan dapat berjalan lancar, tim penyidik melakukan upaya paksa. Hari ini kita, tersangka saudara AW, dilakukan penahanan 20 hari pertama. Terhitung mulai tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021. Penempatan di rumah tahanan negara KPK pada Gedung Merah Putih. Sebagai antisipasi, karena memang pandemi COVID kita masih menjadi keperhatian kita bersama, maka tersangka akan melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari pada rutan tersebut. KPK berharap, kami ulangi, KPK berharap kepala daerah sebagai penyelenggara negara tentu sudah mendapatkan pendapatan sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Jadi kami minta para kepala daerah merupakan pilihan rakyat. Jangan khianati amanah rakyat. Jangan pernah melakukan korupsi. Karena kalau Anda melakukan korupsi, pastilah akan dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan undang-undang dan pasti kita akan ungkap perbuatan tindak pidana korupsinya. Tindak pidana korupsi pada suatu proyek pembangunan, tentu kita mengetahui akibat perbuatan korupsi, maka tentulah akan berpengaruh terhadap kualitas daripada barang dan jasa atau pekerjaan yang dikerjakan. Dan tentu pula akan merugikan keuangan negara dan juga akan merugikan kepentingan masyarakat luas. Untuk itu KPK terus mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar jangan pernah melakukan korupsi. Laksanakan dan jalankan amanah dan tanggung jawab yang diberikan sebaik-baiknya, karena Anda adalah dipilih oleh rakyat. Jangan pernah korupsi dan jangan pernah khianati amanat rakyat. Saya kira demikian, marilah kita berkarya untuk bangsa, untuk kesejahteraan Indonesia. Indonesia bebas dari korupsi, bukan hanya mimpi, tapi itu adalah cita-cita segenap anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Pada intinya atas perbuatannya tadi sebagaimana telah dijelaskan oleh Pak Ketua bahwa tersangka AW disangkakan dengan pasal suap dan pasal gratifikasi. Baik, kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan yang pertama untuk rekan-rekan jurnalis yang hadir di ruangan ini sambil kita menunggu jika ada pertanyaan ataupun tanggapan dari rekan-rekan yang mengikuti konferensi pers ini melalui online. Kami persilahkan sebutkan nama dan media. Saya Chandra dari Metro TV dan Medcom.id. Mau nanya soal ini Pak, ini kan kasusnya pengembangan dari operasi tangkap tangan. Dan waktu OTT itu juga KPK menemukan beberapa bukti di rumahnya Pak Bupati dan rumah dinasnya, beberapa kantor kalau nggak salah. Nah, pertanyaannya kenapa waktu OTT Pak Bupati ini nggak ditangkap gitu, nggak ikut ditangkap ke sini gitu, atau buktinya itu kurang atau gimana? Kenapa baru sekarang gitu maksudnya? Kenapa baru sekarang ditetapkan tersangka? Itu lagi penanya?
Oke, kalau belum ada, kita jawab dulu pertanyaan dari Mas Chandra tadi Metro TV. Biasanya bertanya lewat WA, tapi hari ini langsung fisik ya. Terima kasih Chandra dari Medcom ya? Oke. Pertanyaan adalah, pada tanggal 15 September yang lalu, betul kita melakukan tangkap tangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ada 3 tersangka yang sudah kita tetapkan tersangka dan kita tahan. Pertanyaannya, kenapa kok Bupati baru sekarang? Perlu dipahami bahwa pengungkapan suatu perkara tidak berkorupsi itu melalui proses yang panjang. Kalau boleh kita ambil proses penyidikan, adalah penyidikan serangkaian tindakan penyidik berdasarkan undang-undang untuk mencari, mengumpulkan keterangan saksi dan bukti-bukti. Dengan demikian, maka akan membuat terangnya suatu perkara dan menemukan tersangka. 15 September yang lalu kita betul melakukan tangkap tangan dengan 3 tersangka. Proses itu berjalan dan kita menemukan bukti-bukti yang cukup bahwa perkara tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh 3 orang saat tangkap tangan. Tetapi kita meyakini berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan bukti-bukti yang cukup, bahwa saudara AW patut diduga juga melakukan korupsi, sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Jadi begitu, Mas Chandra. Jadi bukan ada hal lain, bukan. Karena memang kita punya menghormati prinsip-prinsip hukum acara pidana. Kita juga menegak hormati dan menjunjung tinggi tugas pokok KPK, itu azasnya ada. Azas kepastian hukum, azas keadilan, azas profesionalitas, azas akuntabel, azas transparan, dan tentu juga kita menegak hormati hak asasi manusia. Karena pada prinsipnya setiap tersangka yang kita kategorikan seseorang menjadi tersangka, kita juga harus paham siapa sih tersangka itu. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Hari ini KPK dengan kerja keras sudah menemukan bukti-bukti dan membuat terang perkara pidananya dan menemukan satu tersangka lagi, yaitu saudara AW Bupati Hulu Sungai Utara. Begitu. Makasih Chandra. Baik, kita buka satu sesi lagi jika masih ada pertanyaan. Kami persilakan. Tanya yang lain nanti setelah ini ya, ini dulu. Baik. Atau mungkin sebelum saya tutup. Ada kesempatan lain lagi. Sebelum saya tutup, mungkin Pak Deputi ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Baik. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir mengikuti press conference ini. Terima kasih untuk Pak Firly, Pak Karyoto yang juga telah bersedia berbagi informasi terkait pengembangan perkara hari ini. Kalau perkara saja, jangan nanya yang lain. Oke. Ya. Baik. Kenapa? Nah, besok kan ada saya, tanya lagi besok. Ya? Oke, ya. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.